Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnelia dengan NIM S1E1 22056 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Saluoleo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi citra menggunakan Kamins dan juga bagaimana implementasi dari clustering itu sendiri pada semi supervised learning sampai ke DBScan. Nah, langsung saja yang pertama di sini kita akan melakukan segmentasi terhadap citra. Nah, sebelumnya untuk citranya itu kita disuruh mengambil peta daerah di masing-masing individu. Nah, untuk gambarnya sendiri kami mengambilnya itu dari Google Earth. Salah satu untuk mengambil data dari citra satelit itu adalah Google Earth yang ini. Kemudian kita cari alamat, misalnya di sini saya memberikan alamat saya, kemudian kita klik pencarian. Nah, di sini dia akan mulai mencari daerah yang saya masukkan di pencarian. Nah, ini adalah daerahnya. Kemudian kita save seperti ini. Kemudian kalau sudah kita save seperti ini, lalu maksimum dan juga save image. Karena saya sebelumnya sudah menyimpan, jadi saya cuma hanya memberikan penjelasan sedikit dari mana dataset atau gambar ataupun citra yang saya ambil ini. Oke, di sini saya sudah buat file mengenai segmentasi citra. Nah, di sini yang pertama kita akan mengimport library yang kita gunakan untuk melakukan segmentasi citra itu sendiri. Pertama, import numpy asnp, kemudian import os, lalu from matplotlib .image import imread from sklearn.cluster import Kamins image sama dengan imread os path join. Nah, untuk di bagian sininya kita akan membuat suatu folder yang dimana di folder nanti itu kita akan simpankan yang namanya citra kita. Oke, kita klik kanan lalu kita new folder. Ini kita tulis image, kemudian kita klik kanan lagi, kita new folder lagi. Misalnya sini on supervised learning. Nah, kemudian di sini kita klik kanan dan upload. Di sini saya sudah menyimpan citra satelit saya yang saya sudah ambil dari Google Earth tadi. Kita langsung open, langsung OK. Kita tunggu sampai selesai penguploadan dari gambar atau citranya. Baik, kita tunggu karena jaringan agak sedikit kurang bagus, jadi agak lama untuk mengupload fotonya.
upload, kita akan mencoba untuk, ya sudah mau ternyata. Oke, ini sudah ada. Kita langsung saya tulis di sini image, karena tadi kita simpan di file image. Kemudian unsupervised learning, kemudian kita sesuaikan dengan nama pada file tadi. Nah, seperti ini. The join. Kita coba jalankan. Di sini ada img. Oh, ternyata image. Oh, salah tulis ya. Oke, jadi kode yang saya sedang kerjakan ini adalah kode untuk menyiapkan semua alat yang dibutuhkan untuk membaca sebuah gambar, proses data, dan visualisasi hasil. Seperti yang kita ketahui bahwa NumPy itu kan untuk operasi matematika, contohnya tuh untuk receive array. Kemudian OS-nya itu buat akses file di folder. Kemudian mret dan dari matplotlib image, dia itu untuk membaca gambar. Kemudian untuk matplotlib sendiri itu buat plot atau tampilkan gambar. Sedangkan Kamins dan dari Scalene cluster itu buat memberikan clustering warna di gambar. Oke, selanjutnya kita ke kode selanjutnya. X sama dengan image receive minus 1,3. Kemudian Kamins sama dengan Kamins and cluster sama dengan 8 fit X. Kemudian segmented img sama dengan Kamins cluster centers Kamins dot labels kemudian segmented image sama dengan segmented dot receive image dot shape. Oke, kita jalankan. Oke, jadi kode yang sedang saya jalankan ini adalah untuk membaca gambar dan clustering untuk pertama kali.
dimana di segmentasi gambar ini dia akan mengkompres jumlah warna dari banyak menjadi hanya 8 warna dominan. Yang bisa kita lihat di sini n cluster sama dengan 8. Oke, di sini sepertinya ada masalah di bagian Cummins. Cummins and Cummins cluster all Cummins dot labels segmented image segmented img.reshape image.shape. Harusnya tidak ada masalah, tapi di sini ternyata di sini. Karena harusnya sudah tidak error. Di sini saya mendefinisikan K-nya huruf besar, tapi pada saat saya memanggil itu saya menuliskan K-nya huruf kecil. Jadi itu yang menjadi alasan tidak muncul atau menyebabkan munculnya error. Oke, jadi dia akan membuat clustering dengan 8 warna, kemudian di mana tiap pixelnya itu diubah menjadi warna centroid dalam klasternya. Kemudian untuk segmented image-nya yang codingan paling terakhir ini, dia itu fungsinya untuk membentuk ulang hasil keukuran gambar aslinya. Oke, maksud dari min 1 dan 3 ini adalah kita akan mengubah bentuk gambar jadi array 2 dimensi, dimana tiap baris dari suatu dimensi itu 1 pixel, dimana kolomnya itu 3 nilai yang bernilai R, G, dan B, dimana red, green, dan blue. Kemudian kita akan membuat kode untuk meloop segmentasi untuk warnanya. Jadi segmented imgs sama dengan, kemudian n colors sama dengan 10 8 6 4 2. Jadi kita akan kita ingin nanti gambarnya itu ada sebanyak 5 gambar dengan 8 warna, 10 warna, 6 warna, 4 warna, dan dengan 2 warna. For n clusters in n colors, Cummins sama dengan Cummins n cluster sama dengan n cluster, n init 10 random state 42 titik fit x. Kemudian kita segmented
img atau image sama dengan comments dot cluster centers comments labels segmented input lagi sama dengan segmented dot img recept underscore maksudnya img recept image dot shape segmented imgs dot append segmented img, kemudian plt.figure fixed size sama dengan 12,8, kemudian plt subplot adjust white space sama dengan 0,05 dengan hs space sama dengan 0,1. Tapi di sini kita kasih misalnya 0,2 saja. Dan plt subplot 2,3,1, kemudian plt.mshow untuk menampilkan gambar image as type np titik uin 8, kemudian plt title original dan plt axis of for idx and clusters in enumerate and colors plt subplot 2,3,2 ditambah idx plt imshow segmented imgs idx titik as type np titik uin 8, plt.title and cluster
axis off. Kemudian kita tampilkan dengan plt show. Nah, kita coba jalankan, dimana saya akan menjelaskan juga sedikit mengenai kode yang saya jalankan tadi, dimana di sini kita membuat ini and colorsnya itu adalah mencoba segmentasi gambar dengan 5 variasi jumlah warna. Jadi kemudian untuk for and cluster in colors itu dia akan melooping untuk setiap jumlah klasternya. Kemudian Kamins dengan jumlah cluster yang sesuai and cluster, kemudian akan melakukan proses mapping pixel atau warna sampai ke warna centroid, di mana dia akan mereshape hasil ke ukuran gambar asli. Kemudian dia untuk yang ini dia akan menyimpan hasil tiap variasi ke dalam list. Jadi ini adalah visualisasi semua hasil segmentasinya. Oke, karena ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat hasilnya, jadi kita akan percepat saja. Nah, ini adalah hasil dari segmentasi pada menggunakan clustering dengan 5 warna. Di sini ada 6 warna karena gambar yang pertama ini adalah original match-nya atau gambar aslinya. Kemudian ini adalah gambar ketika hanya memiliki 10 warna saja. Jadi walaupun di sini kita lihat di sini ada banyak sekali warna-warna, tapi yang diambil hanya 10 warna saja. Kemudian ini dia akan menghilangkan lagi warnanya, hanya menyisakan 8 warna. Selanjutnya di sini dia akan mengurangi lagi warnanya yang menyisakan 6 warna saja yang ada di dalam gambar. Kemudian ini menyisakan hanya 4 warna dan yang terakhir ini hanya menyisakan 2 warna. Jadi kita bisa lihat di sini untuk yang 2 warna lebih terasa warnanya itu hanya tinggal hijau dengan warna kayak krim seperti itu. Jadi ini adalah tampilan menggunakan bagaimana caranya membuat klasterisasi dari segmentasi citra menggunakan klasterisasi. Jadi dia akan melakukan mensegmentasikan berbagai jumlah warnanya itu menggunakan clustering. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas 5. Pengenalan pola, karena di sini kita melanjutkan tugas dari minggu lalu. Jadi kita runtime semua dulu. Karena ada beberapa tugas yang dari tugas 4 itu kita melanjutkan ini kita hapus karena ini tidak dibutuhkan. Oke, kita tunggu sampai selesai. Ini adalah tugas dari minggu lalu, cuman untuk kali ini kita menggunakan clustering untuk semi supervised learning. Kenapa kita masih pakai kode yang minggu lalu? Karena dataset yang dipakai itu masih sama, jadi kita harus load dataset yang kode yang dari minggu lalu. Sambil kita tunggu selesai.
Oke, kita runtime ulang. Oke, karena ini menggunakan kode yang lalu, jadi saya akan menjelaskan sedikit saja untuk kode yang kita pakai minggu lalu, di mana kita di sini melakukan plot klasifikasi dengan clustering, kemudian melihat ini perbedaan klasifikasi dan clustering. Kemudian kita juga membuat sebuah dataset buatan menggunakan MacBlobs. Kemudian kita juga memodel K-means, kita fit, maksudnya itu adalah model itu belajar dari data. Kemudian kita menampilkan decision boundary-nya. Selanjutnya juga kita melihat bagaimana iterasi K-means pada centroid yang ini. Kemudian minggu lalu juga kita sudah menunjukkan bagaimana variasi dari hasil K-means kalau random inits-nya itu dibeda-bedakan. Seperti yang kita lihat ini, itu beda random inits-nya. Kemudian kita menggunakan custom initialization menggunakan goodinit. Kemudian mencari titik untuk K-means yang optimal menggunakan elbow method. Kemudian kita melihat dari Silhouette score yang nilai K yang paling optimal, dan ini adalah visualisasi untuk nilai K yang optimal. Oke, sekarang kita masuk pada semi supervised learning. Nah, sebelum kita masuk pada kodenya, kita akan mencari tahu dulu bagaimana semi supervised learning ini pada clustering. Jadi semi supervised learning ini menggabungkan sedikit data berlabel dengan banyak data yang tanpa label untuk membuat model yang lebih akurat. Di mana dalam konteks clustering ini kita bisa memilih representatif data dari hasil clustering, misalnya dari K-means. Lalu setelah itu kita akan beri label manual pada data tersebut, di mana label itu kemudian dipropagasi ke data lain, sehingga model dapat belajar dari data yang sebagian besar tidak berlabel dengan bantuan sedikit informasi awal. Oke, kita langsung saja load datanya. Jadi from sklearn.cluster import load digits. Di sini ternyata dataset ya, karena kita ingin ambil datasetnya. Kemudian x digits, y digits sama dengan load digits return x y sama dengan true, x train y train sama dengan x digits y digits
1400. Selanjutnya untuk data testingnya xtest ytest sama dengan x digits 1400 y digits 1400. Kemudian kita jalankan. Jadi kode ini kita akan meload data digit, di mana kita akan mengambil data gambar dari sklearn dataset. Kemudian kita akan pisahkan menjadi data latih, yaitu xtrain dan ytrain, dan juga data uji xtest dan juga ytest. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kode from sklearn.linear model import logistic regression and label sama dengan 50. Kemudian log reg sama dengan logistic regression multi class OFR solver kemudian log.reg.feed xtrain and label ytrain and label ytrain and label, lalu kita jalankan. Oke, di sini harusnya itu tanda ya, kita jalankan ulang. Nah, yang kedua ini kita akan melatih menggunakan logistic regression atau sedikit data. Dimana di sini kita hanya menggunakan 50 label pertama untuk melatih model menggunakan logistic regression. Selanjutnya log.reg score xtest ytest. Oke, ini adalah kode untuk mengukur akurasi model awal, dimana di sini kita mengukur skor akurasi logistic regression di data uji dengan hasil 0,64%. Oke, di sini kayaknya kita masih bisa. Detailnya tuh 2 kali ya saya tulis. Coba kita hapus. Jalankan ulang. Oke, jadi karena 2 kali saya tulis, jadi tadi akurasi dan untuk data awalnya itu, model awalnya itu rendah. Namun setelah saya hapus, yang tadinya cuma 60% jadi 75%. Nah, selanjutnya
kita akan membuat kode menggunakan K-means. Kalau tadi kita menggunakan regresi, sekarang kita menggunakan K-means. Dengan K sama dengan 50, K-means sama dengan K-means n cluster sama dengan K. Kemudian X digits this K-means dot fit transform X train representative digit idx np argmin x digits this koma axis sama dengan 0. Kemudian X representative digit sama dengan X train representative digit dx. Kita jalankan. Oke, jadi kode ini adalah menggunakan clusteringnya itu menggunakan K-means dengan membuat 50 cluster dengan K-means. Kemudian kita akan menghitung jarak tiap gambar ke pusat clusternya. Selanjutnya kita akan visualisasi plt figure fixed size kemudian for index, x representative digit in enumerate x representative digit. Kemudian plt subplot 1,k, index tambah 1 kemudian plt mshow x representative digit reshape 8,8 map sama dengan binary interpolation bilinear plt axis off. Kemudian save fig representative digits plot.
kita ubah jadi image saja, image plot, type layout false plt show. Kemudian kita jalankan. Di sini masih ada error di bagian X representative digit dot reshape 8,8 simet binary interpolation plt subplot K sama dengan 10. Was kurang kurungnya ternyata. Oke, kita jalankan kembali. Nah, ini lagi di bawah tasnya. Kita lihat lagi representatif. Oh, ini tuh bukan koma tapi ini. Oke, ini adalah visualisasi gambar representatif yang dimana menampilkan gambar digit yang paling mewakili setiap klaster. Ada angka 0, 1, 6, 3, 2, 9, 4, 7, 2, 7, 2, 1, 5, 8, 5, 0, 6, 4, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan memberi label manual seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa semi-supervised adalah dataset di mana sebagian datanya itu sudah punya label dan sebagian datanya itu belum punya label. Jadi di sini kita akan memberi label manual, yaitu Y representative digits sama dengan np.array 8096 4 7 3 7 9 5 1 1 2 7 1 5 2 4 5 3 yang kemudian 4 6 2 9 6 6 4 8 1 7, kemudian 2 6 5 5 0 4 3 4 6 3, kemudian 7 1 9 3 5 4 8 5 8 7 7 2. Kemudian kita jalankan. Di sini representatif NP array. Di sini R-nya kebanyakan. Oke, ini adalah memberi label kode untuk memberi label manual ke perwakilan digit tadi. Kemudian kita akan melatih regresinya tadi menggunakan dari gambar representatif tadi. Jadi log reg sama dengan logistik regression, kemudian log reg dot fit x representative digits y representative
active digits log.track score xtest test. Kemudian kita jalankan. Oke, ini adalah codingan dari sini agak terlihat berbeda, jadi saya mencoba untuk mengamati apa yang salah dari codingan saya. Enumerate digit
Oke, kita lanjut saja. Kemudian kita akan mempropagasi label ke semua datanya, jadi bukan hanya sebagian data saja. Y-train kita jalankan. Kemudian kita akan melatih regresi logistik ini menggunakan data propagation. Logreg sama dengan logistic regression. Logreg sama dengan score X test Y test. Nah, ini adalah kode untuk melatih logistik regression atau regresi logistik dari data propagasi. Selanjutnya kita akan memfiltering data lebih ketat menggunakan partially propagated, yaitu memilih hanya data yang cukup dekat dengan pusat klaster menggunakan persentil 20%. Persentil classes kemudian cluster distance X cluster dist in cluster N above cutoff. 1 Nah, ini adalah kode untuk memfilter data lebih ketat menggunakan persentil 20%. Bisa kita lihat di sini persentil closesnya itu 20, artinya dia akan memilih hanya data yang paling dekat dengan pusat cluster ataukah menggunakan persentil yang hanya 20%. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan melatih model dari data hasil filtering itu sendiri. Di log reg sama dengan logistic regression log reg dot fit xtrain partially propagated y train partially propagated kemudian log reg dot score X test Y test. Kemudian kita jalankan kembali. Nah, ini adalah data, kita adalah melatih model dari data hasil filteringnya. Selanjutnya
Kita lihat dulu seberapa npmin y train partially propagate sama dengan y train partially propagate. Kita jalankan npmin. Oke, di sini itu adalah hasil dari mengecek seberapa banyak propagasi label yang cocok. Selanjutnya kita masuk pada dbScan clustering. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu namanya dbScan. Jadi dbScan atau Density Based Spatial Clustering of Application with Noise, atau biasa kita singkat dengan dbScan, di mana dbScan ini adalah suatu algoritma clustering yang berbasis kepadatan data. Ia mengelompokkan data yang rapat satu sama lain sebagai satu cluster dan menganggap data yang jauh atau jarang muncul sebagai noise atau outlier, di mana dbScan ini tidak memerlukan jumlah cluster ditentukan di awal dan cocok untuk bentuk cluster yang tidak beraturan. Jadi kalau misalnya clusternya kayak masih terhambur, nah itu cocok untuk menggunakan dbScan. Oke, kita import dulu from sklearn.cluster, import dbScan from sklearn dataset, import MakeMonts. Kemudian dbScan sama dengan dbScan fps 0,05, minimal sampelnya itu 5, dbScan fit x. Kita jalankan. Nah, di sini kita sudah meload dari dbScan itu sendiri, dimana kita membuat dataset baru dari MakeMonts lalu mengcluster menggunakan dbScan. Kemudian selanjutnya kita ingin melihat label dari dbScan. dbScan.labels, dimana di sini kita bisa melihat label dari dbScan. Nah, untuk data yang outlier itu dia diberikan dengan -1, angka -1. Lalu kita juga akan melihat jumlah core sampelnya. Jadi len dbScan.core sample indices. Oke, kita jalankan. Jadi kita akan menghitung jumlah data inti atau core samplesnya. Di sini ada sebanyak 795 data. Kemudian kita akan melihat indeks core sampelnya, di mana kita akan menampilkan indeks dari core samples. Jadi dbScan.core samples sample indices. Nah, lalu kita jalankan. Nah, ini adalah indeks dari core sampelnya.
sampai angka 999. Kemudian kita akan melihat komponen car sample-nya, di mana komponen car sample ini untuk menampilkan data fitur dari car sample-nya. Jadi dbscan.components. Lalu kita jalankan. Nah, ini adalah data fitur dari core sample. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi dbscan-nya, di mana kita akan membuat sebuah fungsi plot dbscan untuk memvisualisasikan hasil clustering dbscan-nya. Jadi dev plot dbscan dbscan x size show x labels true, show y labels true, core mass sama dengan np zeros like dbscan label cores sama dengan dbscan components, kemudian anomalies sama dengan x anomalies mesh, kemudian non pirate Kemudian di sini kita buat pengkondisian if show x labels plt x label $s x s else plt tick dot params label bottom false if
grid plt.gca set axis below true. dbscan 2 sama dengan dbscan ps. Kemudian plt subplot show y labels to false save.fig dbscan plot, kemudian plt.show. Kita coba jalankan, semoga tidak ada error. Nah, ini ada error. plt scatter course course 1 marker. Oh, ini kurang koma. Kita jalankan. Nah, ini adalah visualisasi clustering menggunakan dbscan. Ini adalah gambar untuk no outlier detection, kemudian ini adalah gambar untuk dua nah di sini kita kasih 0,2 ya untuk melihat. Oke, baik, ini adalah ini adalah visualisasi dbscan setelah saya coba sedikit merevisi tadi untuk kodenya. Dimana di sini adalah 0,05 dan min sampelnya 5 itu untuk di sebelah kiri, hasil plot di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan itu EPS-nya itu adalah 0,20 dengan minimal samples-nya itu sama dengan 5.
Nah, selanjutnya ini adalah hasil DB-Scan menggunakan cluster dengan dataset McMons. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan KNN untuk klasifikasi klasternya. Jadi kita buat kode from sklearn neighbors import neighbors classifier KNN sama dengan neighbor classifiers and neighbors sama dengan 50. Kemudian knn.fit dbscan components oke. Oh, ini kesambung. Nah, ini adalah KNN. Kita sudah ubah bentuk modelnya menjadi KNN untuk klasifikasi klaster. Nah, ini kita gunakan KNN ini untuk melatih belajar dari core sampelnya DB-Scan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat suatu kode untuk memprediksi titik baru. Di sini kita akan menggunakan model KNN untuk memprediksi klaster dari titik-titik baru. Jadi xnew sama dengan nparray minus 0,5, 0 kemudian kita run. Di sini arraynya itu 0, 1, 2. Oke, kita ubah sedikit. Di sini can predict-nya itu 0, 1, 2 dan 4. Itu adalah prediksi titik barunya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kode di mana di kode ini kita akan memprediksi probabilities pada titik barunya. Jadi knn.predict proba xnew. Nah, di sini kita akan melihat probabilitas titik prediksi KNN ini menggunakan untuk tiap titik barunya. Selanjutnya, setelah itu kita akan memvisualisasikan decision boundary KNN-nya, di mana kita akan melihat batas keputusan KNN serta menunjukkan prediksi titik barunya. Jadi plt.figure sama dengan fix size sama dengan 6,3 plot decision boundaries buka kurung KNN x show centroids false plt.scatter xnew koma 0 xnew koma 1
C sama dengan B, koma Merkel sama dengan tambah S sama dengan 200, disorder sama dengan 10. Save .fig cluster classification plot. Nah, di sini kita masih X new di sini koma, kita jalankan ulang. Nah, kita tunggu. Ini adalah hasil dari kode visualisasi decision boundary KNN untuk memvisualisasikan batas keputusan KNN dan menunjukkan prediksi pada titik barunya. Tunggu, sambil kita tunggu kita akan menjalankan kode ini, ydis ypred idx sama dengan knn kneighbors x. Oke, sebelumnya di sini ada error. Perbaiki dulu. X new koma n neighbors sama dengan 1, kemudian y thread sama dengan dbscan labels dbscan core sample indices ypred idx. Kemudian ypred ydis nol titik 2 sama dengan -1, kemudian ypred revel. Oke, ini adalah hasil visualisasi dari decision boundary. Bisa kita lihat di sini ada prediksi titik barunya. Dan yang titik-titik ini adalah batas keputusan dari KNN itu sendiri.
Oke, selanjutnya kita beralih ke kode selanjutnya, yaitu memfilter prediksi berdasarkan jarak. Nah, di sini kita akan membatalkan prediksi jika jarak ke tetangga terdekat terlalu jauh. Misalnya lebih besar dari 0,2, jaraknya itu lebih besar dari 0,2. Misalnya jaraknya itu 0,3 atau 0,4. Itu kita batalkan prediksinya. Kemudian kita prediksi untuk titik-titik seperti ini akan menjadi -1. Jadi kalau di lebih besar dari 0,2 kita akan buat dia -1 atau outlier. Kita jalankan. Oke, di sini x new-nya itu harusnya ini begini. Nah, di sini arraynya itu -1, 1, 2, -1. Berarti ada sekitar 2 data yang outlier. Oke, baik, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Dari video penjelasan saya tadi ini, kita telah melakukan eksperimen melihat bagaimana semi-supervised learning dapat meningkatkan kinerja model meskipun jumlah data berlabel ini sangat sedikit. Kita juga tadi menggunakan teknik K-means untuk membantu labeling data dan dengan cara propagasi label dari perwakilan klaster dan di Basecamp untuk mengidentifikasi struktur data tanpa harus menentukan jumlah klaster dari awal. Kita juga menggabungkan Canary Snackboard atau KNN dengan hasil DBScan untuk mengklasifikasikan titik-titik baru. Nah, dengan kombinasi clustering dan klasifikasi ini, kita bisa memanfaatkan lebih banyak data tanpa perlu melabeli semuanya secara manual, menghemat waktu dan tenaga dalam proses pembelajaran mesin atau machine learning ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.